yang takut mati karena masih berdosa, tetapi luar biasanya sulit untuk memperjuangkan hatinya untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Ya, ini sudah orang tua. Di saat saya bertanya, oh berarti kalian takut mati karena dosa? Iya. Mana Sorgawi? Konseling-konseling yang kami jawab ya, itu pergumulan-pergumulan sangat banyak. Dan di sana Roh Kudus juga membukakan, bahkan banyak ternyata kita yang di dalam pergumulan itu hanya fokus kepada pergumulan tetapi tidak fokus kepada Tuhan. Ya. Tadi ada seorang ibu di mana beliau sharing akan suaminya yang mendua hati ya. Nah, dan memang ibu ini sangat sabar menghadapi suaminya ya, sangat sabar ya. Tetapi tadi waktu beliau sharing, dia katakan kalau suaminya saat ini sedang dengan wanita idaman lain ya. Nah, tetapi di situ saya bisa merasakan bagaimana hatinya. Dan Roh Kudus singkapkan, jikalau ibu tersebut jauh lebih mencintai suaminya daripada mencintai Tuhan. Makanya tadi saya buat satu pertanyaan, Bu, saya mau tanya. Ibu lebih cinta siapa? Tuhan atau suami? Nah, dan puji Tuhan ibu itu pun menyadari kalau dia lebih mencintai suami. Tetapi hari ini adalah hari di mana ada perubahan, ada teguran yang Tuhan bukakan untuk memulihkan hubungan antara anak dengan bapa. Banyak hal yang diizinkan terjadi sebenarnya untuk menyadarkan setiap anak-anak Tuhan, setiap anak-anaknya akan hubungannya kepada Bapa. Karena sesungguhnya di saat hubungan kita sudah erat dengan Bapa, apapun pergumulan, apapun pencobaan, apapun ujian yang kita hadapi, pasti kita akan diteguhkan dan dikuatkan, ya. Jadi tidak sampai stres atau merasa kacau sekali. Nah, kalau ada pergumulan kita seolah-olah merasa itu sesuatu api yang sangat besar, ya. Nah, atau kita jadi kacau dibuatnya. Nah, itu tandanya kita itu belum melekat di hati Bapa. Jadi pentingnya sekarang kita menjalin hati antara kita dengan Bapa, ya. Cinta antara kita dengan Bapa. Jangan cinta terhadap dunia kita kita tumbuh-tumbuhkan sangat besar gitu ya. Kita tempah cinta akan dunia itu. Nah, karena kalau kita sadari kalau cinta akan dunia ini kita tambah-tambahkan, maka saudara perlu menyadari kalau cinta akan dunia ini hanya akan membawa kita kepada apa? Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Nah, sama seperti yang dialami oleh ibu tersebut ya. Saya sampaikan ini hanya sebagai gambaran bagi kita semua supaya kita koreksi diri kita ya. Nah, tadi Tuhan bukakan kalau persoalan yang ibu itu hadapi ya, itu membuat dia sangat cemas ya, bahkan sangat sakit gitu ya. Sangat sakit gitu. Nah, itulah karena apa? Cinta akan dunia. Karena dunia ini akan mengecewakan. Kebanyakan dunia mengecewakan, ya. Nah, terlebih kalau kita mengalami pencobaan seperti itu, kita tidak ada hubungan kepada Tuhan, maka bisa kacau, ya. Tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan kuat, sekalipun ada ujian, oke, kita buat takaran yang sama, ya. Takaran ujian itu sama. Tetapi ada perbedaan antara kita menghadapi satu persoalan di saat kita di dalam Tuhan dan di saat kita tidak di dalam Tuhan, ya. Di saat kita di dalam Tuhan, maka jalan terang, penghiburan Tuhan akan berikan. Namun di saat kita tidak di dalam Tuhan,
kekacauan dalam kehidupan anak-anaknya, kecewa, stres, depresi, ya, dendam, marah, ini yang akan ada. Oleh karena itu, taruhkan segenap hatimu, serahkan segenap cintamu hanya kepada Tuhan, ya. Nah, karena cinta kepada Tuhan akan membawa saudara ke dalam apa? Sukacita dan damai sejahtera, dan ke dalam keselamatan. Tetapi cinta akan manusia hanya akan membawa kita kepada ketakutan. Ketakutan akan menjerumuskan kita kepada apa? Kebinasaan, ya. Jadi bagi ibu yang saya sampaikan, hari ini adalah hari di mana Tuhan hendak memulihkan hubungan ibu tersebut dengan Tuhan. Makanya tadi Tuhan katakan, anakku, tanyakan kepadanya, di mana lebih besar, cintanya kepadaku atau cintanya kepada suaminya. Karena Tuhan tidak melarang kita untuk mengasihi suami kita, keluarga kita, atau siapapun, karena praktek kasih itu harus tetap kita kerjakan, ya. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia itu harus kita kerjakan, ya. Nah, di saat suami kita atau istri kita melakukan apa yang salah di mata Tuhan, tugas kita apa? Mendoakan dia, merangkul dia. Kecuali dia yang pergi dan tidak mau dibimbing, tidak mau dirangkul, ya sudah. Yang penting jangan pernah meninggalkan, ya. Tadi juga ada seorang bapak, saya salut melihat dia, ya. Salutnya di mana? Dia memiliki seorang istri dan ternyata istrinya mendua hati. Nah, tetapi bapak ini memiliki hati yang benar-benar mengampuni, gitu ya. Jarang ditemukan yang seperti ini. Karena biasanya kalau suami selingkuh, kebanyakan istri mengampuni. Tapi coba istri yang selingkuh, ya. Nah, suami-suami biasanya dendam atau membuang atau melepaskan seperti itu, ya. Tetapi tadi bapak itu saya rasakan dia benar-benar memiliki hati yang mengampuni, gitu. Bahkan dia memperjuangkan istrinya dari keluarganya. Dia memperjuangkan istrinya sekalipun istrinya melakukan hal yang salah, ya. Tetapi dia memberikan kesempatan. Di situ tadi saya tersenyum. Nah, dan Tuhan juga menyampaikan hal kepada bapak ini, di mana Tuhan juga memberikan waktu atau kesempatan untuk umatnya bertobat, ya. Siapa kita harus melepaskan orang-orang yang berdosa dan mengakui kesalahannya. Setiap orang yang berdosa dan mengakui kesalahannya, di sanalah kesempatan kita untuk memulihkan hubungan. Di sanalah juga kesempatan kita untuk memberikan kepadanya penjelasan-penjelasan akan kebenaran, supaya dia kembali kepada Tuhan dan meninggalkan jalan-jalan yang serong, ya. Haleluya. Salam bagi kita semua, ya. Saya tadi lupa menyapa karena ini dua kali, ya. Salam bagi seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Salam bagi Sumatera. Salam bagi Pulau Jawa, salam bagi Kalimantan, salam bagi Sulawesi, Papua, bagi Timur Timur, Malaysia, Singapura, salam bagi saudara kita yang ada di New Zealand, yang ada di Amerika, yang ada di Inggris dan Belanda, dan dimanapun wilayah di seluruh dunia yang turut juga di dalam peribadatan ini. Salam kasih bagi kita semua. Puji nama Tuhan yang kita permuliakan di sini, dan kita dipersatukan di sini oleh karena kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kesetiaan kita semua untuk tetap mengikuti peribadatan ini. Tadi di saat berdoa, ya, saya meminta kepada Tuhan topik yang akan saya sampaikan bagi saudara, ya. Jadi pelayanan ini benar-benar pelayanan yang dipimpin oleh Roh, karena Roh Kuduslah yang mengetahui takaran kita atau kesiapan kita di saat menyongsong hari kedatangan Tuhan, ya. Saya berdoa. Waktu berdoa tidak ada ayat firman yang diberikan, tetapi yang ada apa? Pelajaran atau pengajaran yang Tuhan sampaikan, ya. Ada beberapa hal tadi yang Roh Kudus sampaikan bagi kita. Jadi ini judul. Setiap judul yang kita sampaikan dalam peribadatan itu semua Tuhan yang menyampaikannya, ya.
Ini tadi dikatakan persiapan menyongsong hari kedatangan Tuhan ya. Ini ceritanya He is coming soon berarti ya. Nah, haleluya. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan juga kepada saudara kita semua ya. Tadi saya ada dapat file dari Google ya. Tapi mungkin di sini tidak bisa kita bukakan ya. Judulnya saja saya bacakan. Tadi ada saya mendapatkan sesuatu. EKTP mungkin juga perlu dilengkapi data DNA ya. Jadi KTP kita akan dilengkapi data DNA. Nah, ini kabar baik atau kabar buruk bagi saudara ya? Nah, saya katakan ini adalah kabar baik. Kenapa saya katakan kabar baik? Karena ini adalah tanda akan hari kedatangannya sudah di depan mata. Kabar buruk bagi orang yang mengejar dunia, ya. Karena kalau dia katanya di dalam Tuhan, tapi dia mengejar dunia, ini kabar buruk. Kenapa? Mau tak mau, kalau sudah ini sudah nyata, ya kita harus say no. Ya, saya pernah sampaikan kepada saudara, kalau nanti angka bilangan 666 itu tidak akan menyatakan diri ini nih, kami angka 666, enggak akan. Dan tidak ada dikatakan seperti waktu kita kecil, kamu terima Yahusua atau tidak? Enggak, tidak seperti itu. Tetapi mereka akan datang seperti juru selamat, sebagai Mesias palsu, ya, penyelamat palsu. Dan mereka akan datang seolah-olah memperdamaikan dunia. Nah, jadi kalau kita tidak berhikmat dan bijaksana, maka kita akan terjerat di dalamnya. Maka angka bilangan itu akan bisa memasuki tubuh saudara. Ya, ingat, tidak ada yang bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Ya, tidak ada yang bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu, ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Ini sepertinya kita harus buat Zoom ya. Cuman ini saya baru sampai di sini baru seminggu ya. Di wilayah ini jaringan sangat minim. Jadi masih sulit ya. Kita masih harus belajar juga. Karena kalau di Zoom nanti kita akan bukakan semuanya. Dan ini kemarin saya berjanji untuk membuka grup Telegram. Ini belum dibuka ya karena masih sibuk. Jadi mohon sabar bagi yang udah WA nanti saya akan save nomornya. Ya, nanti kita akan buka Telegram. Ini belum dibuka. Jadi bagi yang belum ada jawabannya karena memang belum sempat ya. Kita baru nyampe di kampung ini dan beres-beres ini. Ini baru ngontrak rumah. Jadi beres-beres dulu ya kan seminggu ini pembenahan ya. Nah, oke, jadi tadi itu kabar gembira bagi anak-anak Tuhan yang menyongsong kedatangan Tuhan. Nah, artinya apa? Dipercepat. Tapi yang lebih nyata lagi, yang dipercepat apanya? Penganiayaannya ya. Setiap anak-anak Tuhan pasti tidak akan takut untuk menghadapi hal seperti ini. Karena jikalau kita mengatakan kita adalah anak-anak Elohim, maka kita pun harus siap martir untuk Elohim. Siap enggak? Siapa yang siap ini ya? Ada yang siap enggak martir untuk Tuhan? Ini jawaban yang sulit. Jangankan siap martir ya. Ada yang siap mati juga, banyak yang takut mati ya. Nah, beberapa waktu lalu kami pelayanan di satu wilayah ya. Ini udah termasuk lansia. Nah, saya tanya mereka satu persatu di perkampungan ya. Saya mau tanya nih bagi kita nih, siapa yang takut mati? Semua takut mati ya. Saya tanya satu persatu, kenapa takut mati? Oh, masih berdosa ya. Jadi banyak orang yang takut mati karena masih berdosa. Tetapi luar biasanya sulit untuk memperjuangkan hatinya untuk tidak jatuh ke dalam dosa ya. Ini sudah orang tua. Di saat saya bertanya, oh berarti kalian takut mati karena dosa? Iya. Nah, terus
Apa tindakan yang sudah kalian lakukan? Sudahkah setiap hari itu kalian benar-benar datang kepada Tuhan, atau besoknya masih gontok-gontokan, masih kesel-keselan, masih marah-marahan? Saya bilang, ya gimana lah, namanya hidup. Terlalu gampang manusia untuk menjawab hal-hal tersebut. Terlalu gampang bagi manusia untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Ya. Yang lebih ngerinya lagi, kalau orang sudah mengatakan, maklum, Tuhan itu nanti maklum kok. Nah, ini kalau saya mendengar seperti ini, jujur di hati ini ada kegeraman, ya. Karena apa? Bahasa seperti ini seolah-olah menganggap kecil kuasa Tuhan, menganggap rendah Tuhan itu, ya. Apa Tuhan memaklumkan kesalahan? Apa Tuhan memaklumkan segala dosa? Yang ada barang siapa yang melakukan dengan sengaja melakukan dosa setelah mengetahui kebenaran, ya, maka tidak akan ada lagi korban tebusan akan segala dosa tersebut, ya. Nah, jadi bagi kita semua berjuang, harus berjuang. Banyak saya temukan orang-orang tua, apalagi di pedalaman-pedalaman, ya, yang tidak mengerti akan keselamatan, yang tidak mengerti kenapa Tuhan menjadikan, yang tidak mengerti kenapa dia ada di dalam dunia. Oleh karena itulah Tuhan sesungguhnya mengutus para hambanya untuk masuk ke wilayah-wilayah kecil. Karena apa? Akses mereka untuk menerima kebenaran itu sangat minim, ya. Jarang orang-orang yang mau masuk ke perkampungan-perkampungan untuk memberitakan kebenaran, untuk menginjili. Kalaupun ada yang masuk, paling mereka itu kan ada yang sekali sebulan, sekali 2 bulan, ya. Sementara mereka gaptek juga, ya, kurang di dalam sosial media. Nah, jadi inilah sebabnya kenapa Tuhan mengutus anak-anaknya untuk masuk ke pedesaan-pedesaan, ya. Jadi bagi saudara yang memiliki panggilan untuk masuk ke pedesaan, genapi panggilan saudara, ya. Jangan karena saudara merasa di perkotaan banyak yang dilayani, ya, di perkotaan banyak yang respon, jadi saudara merasa, oh, panggilan saya tidak ke perkampungan, panggilan saya di sini, buktinya banyak yang welcome. Bahkan ada beberapa waktu lalu sampai menolak pelayanan ini hanya karena saya menyampaikan itu. Hanya karena saya katakan, Pak, Bapak Tuhan utus ke satu wilayah, bukan di kota ini. Kenapa? Karena wilayah itu mereka masih butuh untuk mengecap susu. Kalau di kota sudah makanan keras, bahkan yang di kota sebenarnya sudah kebanyakan mereka menerima kebenaran. Tetapi yang disayangkan mereka kurang perjuangan, ya. Nah, jadi cukup mereka itu untuk berjuang, sudah menerima, karena banyak orang yang harus didorong-dorong terus. Jadi nggak saatnya lagi kita didorong-dorong, ya. Saatnya kita berjuang sendiri. Gembala kita dia langsung yang menggembalakan. Jadi bagi hamba-hamba Tuhan, kalau Tuhan sudah utus ke pedesaan, mari nyatakan panggilanmu. Jangan sampai nanti Tuhan menuntut, aku telah mengutusmu ke kota si A, tetapi engkau pergi ke kota B, kata Tuhan, ya. Nah, kalau mengingat pelayanan-pelayanan, ya, memang di kota banyak yang antusias, banyak yang respect. Nah, karena apa? Ya, mereka juga takut akan Tuhan. Cuman persoalannya banyak mereka yang sulit untuk berjuang. Nah, kalau di desa masih banyak yang belum mengetahui, dan kalau kita sampaikan, sesungguhnya mereka sangat respect. Jadi kalau mengingat banyak yang harus kita dilayani, bahkan saya sendiri memilih di kota. Kalau memang untuk orang banyak yang dilayani, karena apa? Di kota kita bilang aja seperti ini, ya udah berbondong-bondong, ya. Kalau di desa memang butuh perjuangan, ya. Tapi selama saya pelayanan di desa-desa, ya, saya melihat kok antusias mereka.
Kita bahkan tidak ada rencana khusus ya, hanya lewat saja. Nanti kita lihat ada ibu-ibu, ada yang duduk-duduk. Nah, kita samperin. Mereka berdatangan gitu, ya. Dan mereka sangat senang dengan berita itu. Saya pun sangat sukacita menyampaikan kepada mereka. Jadi mereka katakan, ya nanti kalau kami mati ya terserah Tuhan lah kemana. Karena mereka memang tidak tahu. Pengetahuan yang mereka terima masalah hal kerohanian masih tipis dan minim. Inilah pekerjaan kita di akhir zaman, supaya Injil itu benar-benar masuk sampai ke pelosok-pelosok, ya. Nah, banyak orang mengatakan Injil sudah sampai, hanya berita saja. Namun pengenalan mereka akan Injil tersebut masih kurang. Pengenalan mereka akan pribadi Tuhan masih kurang, ya. Nah, jadi mari yang memiliki hati untuk datang berkunjung ke desa-desa, jangan ulur, jangan undur waktumu, nyatakan panggilanmu, ya. Jangan karena panggilan kita pun jadi menolak pesan Tuhan nantinya, ya kan, karena bertentangan dengan daging kita, ya. Nah, puji nama Tuhan, ya saya pribadi siap sedia. Mau Tuhan perintahkan ke kota A, saya siap. Tuhan perintahkan ke desa ini, bahkan ke pedusunan, saya siap, ya. Walaupun secara fisik saya kurang, saya tidak akan gentar, ya. Itu tidak akan menyurutkan hati saya untuk datang. Saya lebih suka malah untuk melihat mereka yang masih polos-polos, walau sudah tua, tapi polos-polos hati mereka, ya. Mereka sangat antusias gitu. Oke, kita kembali ke topik yang Tuhan berikan bagi kita. Persiapan menyongsong hari kedatangan Tuhan, ya. Mohon maaf tadi saya baca di WA ternyata persiannya kadang kurang ketik, ya. Maklum sudah tua ini, ya kan. Persiapan menyongsong hari kedatangan Tuhan. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mempersiapkan, menyongsong hari kedatangannya. Kapan kedatangan Tuhan yang nggak ada seorang pun yang tahu, ya. Nah, hari kematian seseorang pun nggak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa menjamin 1 jam, 2 jam ke depan kehidupan kita tidak bisa jamin. Yang bisa menjamin hidup kita sepenuhnya hanyalah Tuhan. Oleh karena itu setiap waktu, setiap saat kita harus benar-benar membereskan hidup kita, ya, supaya jikalau waktu Tuhan tiba dalam hidup kita hari ini, kita didapatinya setia, tidak bercacat dan tidak bernoda, ya. Apa-apa saja persiapan yang Tuhan katakan untuk kita laksanakan, ya. Ini mutlak Roh Kudus yang menyampaikan, bukan saya sendiri, ya. Ini tidak ada tertulis dimanapun di buku-buku apa saya comot-comot, enggak. Apa yang Tuhan sampaikan, itu yang saya sampaikan bagi saudara. Yang pertama, Tuhan berfirman, lakukan firman Tuhan, ya. Sebelumnya kita harus memahami apa arti daripada firman Tuhan. Ini tadi setelah saya baca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Jadi angka sempurna juga, ya. Nah, ada 10 hal yang Tuhan mau untuk kita lakukan menyongsong hari kedatangan Tuhan. Yang pertama, lakukan firman Tuhan. Nah, firman itu apa? Firman Tuhan adalah segala perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu sendiri, yang disampaikannya kepada seluruh umatnya untuk menuntun umatnya, membawa umatnya untuk hidup di dalam kekudusan, ya. Di dalam firman dinyatakan segala hal yang mengatur pola hidup kita supaya hidup kita teratur. Di dalam firman itu tertulis segala hal yang Tuhan sampaikan sebagai isi hatinya, sebagai seruannya, peraturan-peraturan yang Tuhan berikan sebagai umat ciptaannya yang harus kita kerjakan. Dan firman itulah yang memberikan kita hidup dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu segala apa yang Tuhan firmankan, Tuhan katakan di sini, lakukan firman Tuhan, ya. Jadi harus kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Nah,
Seperti apakah bersaksi untuk kemuliaan Tuhan? Banyak orang yang menyatakan tentang bersaksi ini, ya kami kan bukan hamba Tuhan, kami kan bukan pendeta, kami kan bukan penginjil. Bersaksi untuk kemuliaan Tuhan bukan berarti saudara harus duduk di altar, harus berdiri di altar, ya. Bersaksi itu adalah menyampaikan segala keajaiban-keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita, dalam segala penyertaannya. Menyaksikan bagaimana kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Menyaksikan kebesaran Tuhan di saat menjadikan dunia ini dan menciptakan seluruh umatnya. Ya. Setiap orang tidak pernah lepas dari kesaksian sebenarnya. Kalau dia menyadari kalau apa yang terjadi dalam hidupnya adalah semua atas anugerah Tuhan. Satu bukti nyata saja. Anugerah yang nyata yang Tuhan kerjakan, yang patut kita mengucap syukur, yang sesungguhnya kita tidak pantas menjauh darinya, dengan satu anugerah nyata ini. Yaitu apa? Nafas kehidupan. Ya. Pantaskah kita tidak mengucap syukur? Tidak pantas. Karena setiap hari yang baru ada, setiap hari Tuhan berikan nafas dalam kehidupan kita. Coba, kalau bangun pagi-pagi, saudara tidak Tuhan hembuskan nafas, Tuhan tidak berikan nafas, apa yang terjadi? Tidur selama-lamanya. Akhirnya daging kembali menjadi tanah, ya. Nah, tetapi sering sekali orang jarang menyadari akan anugerah besar ini. Padahal sesungguhnya seluruh hidup kita ini berjalan karena adanya nafas. Ya. Kita diatur, kita bisa bergerak karena adanya nafas. Kita bisa mengedipkan mata, ya. Tangan kita bisa kita gerakkan, kita bisa berjalan kemana-mana karena ada nafas. Coba kalau tidak ada nafas, apa yang bisa saudara lakukan? Kecuali hanya masuk ke dalam peti dan liang kubur menjadi tulang belulang yang tidak akan sanggup melakukan apa-apa. Oleh karena itu, tidak ada alasan dalam hidup kita untuk tidak mengucap syukur. Ya. Kita harus selalu mengucap syukur setiap waktu. Jadi bangun pagi-pagi, kalau mata kita terbuka, itu tanda nafas Tuhan berikan. Oleh karena itu langsung katakan haleluya Tuhan, terima kasih, syukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari, sepanjang malam. Apa susahnya mengucapkan itu? Tidak susah bagi kita untuk mengucapkan itu. Hanya berapa kalimat saja. Tuhan tidak menyampaikan bagi kita untuk doa yang panjang-panjang, tidak. Ya. Doa itu harus dari hati yang tulus. Doa itu harus benar-benar pengucapan dari dalam hati kita yang benar-benar tulus kepada Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi kita, saya tidak mau, tidak tahu bikin doa. Saya dulu hidupnya seperti itu, ya. Waktu baru-baru bertobat 2015, kalau disuruh pimpin doa saya sembunyi. 2015 loh, masih baru, ya. Nah, udah Marahel pimpin doa, jangan saya lah Bu, nggak tahu aku bikin doa. Itu karena apa? Itu tandanya seseorang belum benar-benar mengakui Tuhan sebagai juru selamatnya, belum benar-benar mengenal pribadi Tuhan. Masakan untuk mengucap syukur saja tidak bisa? Ya. Itu tandanya belum melekat. Roh Tuhan itu diam dalam diri saudara. Kalau saudara sulit untuk mengucapkan syukur datang kepada Tuhan. Ya. Jadi dari hari ini bertobat. Ya. Bangun pagi, ucapkan syukur kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, ucapkan syukur. Terlepas dari maut atau diberikan berkat, tetap ucapkan syukur. Ya. Bahkan ada persoalan juga ucapkan syukur. Ya. Sanggup gak? Sanggup. Harus, ya. Saya berapa kali ada ujian, thank you Lord, saya katakan, ya. Ini ujian yang baru. Berarti apa? Kenaikan level, ya. Jadi jangan saudara merasa kalau ada ujian itu, kenapa kok bisa terjadi seperti ini?
saudara langsung pegang ini saja. Kalau ada ujian yang baru, ada tantangan yang baru, saudara mau naik level. Tetapi saudara naik level apabila apa? Di saat menghadapi ujian itu, saudara harus menang. Ya, jangan jatuh ke dalam pencobaan. Harus bisa tetap tenang. Jangan sampai karena ujian itu saudara membenci, ya, saudara dendam, itu nggak lolos namanya, nggak lolos. Tapi kalau ada persoalan, karena biasanya kan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Persoalan-persoalan kan biasanya melalui orang lain juga, ya kan? Nah, kalau di dalam persoalan itu hati saudara tidak tenang, atau jadinya saudara membenci, itu tidak lolos ujian. Tetapi kalau ada persoalan datang ke hadapan kita dan kita tetap tenang dan kita tidak ada kebencian, ya, kita tidak ada kesal, kita tidak dendam, maka kita lolos. Tuhan di sorga sangat sukacita, terlebih para malaikat di sorga pasti semua mengatakan selamat, ya. Saya sering mendengar suara-suara seperti audiens. Ya, memang bagi yang tidak mengerti sulit kalau saya menjelaskan, tetapi sering sekali saya mendengar itu, ya. Ada anak-anak yang kami layani, ya. Jadi pas kita mau ibadah, tiba-tiba saya dengar dia diserang seperti itu, ya. Jadi suara ini saya dengarkan ramai. Nah, dia diserang. Tidak berapa lama saya berdoa, Tuhan siapa yang diserang? Jadi disebutkan anak yang ini. Nah, saya tunggu dia ibadah, nggak datang-datang. Oh, berarti benar ada serangan. Besoknya saya tanya, kenapa sih kamu tidak datang padahal kamu bermain musik sementara kamu tidak ada kabar gitu. Kalau nggak datang ya kan bisa kasih kabar. Dia katakan, Kak, saya dihadang. Dihadang siapa? Gembala yang lama datang dan juga keluarga-keluarga, jadi menghalangi saya untuk datang beribadah ke tempat ibu, katanya. Itulah suara yang katanya dia diserang, ya. Jadi sebenarnya setiap hari ada audiens sorga yang mendukung kita. Satu contoh, ya, kita diperhadapkan dengan kemarahan, ya. Audiens sorga akan mengatakan, jangan marah, jangan lawan. Hanya kita saja yang tidak mendengar, ya. Sebenarnya mereka berteriak, bertepik sorak, ya kan, jangan jatuh, berjuang, seperti itu. Seringkali saya mendengar suara-suara seperti itu. Apalagi kalau sudah menghadapi persoalan-persoalan, mereka selalu katakan ampuni, kasihi. Sering. Ya, hidup saudara juga akan bisa merasakan hal demikian kalau setiap waktu saudara itu terkonek dengan surga, ya. Saudara pun bisa merasakan peperangan-peperangan semua. Intinya terkonek dengan surga, jangan ada lagi pikiran dunia, ya. Jangan ada lagi pikiran-pikiran kita untuk pengembangan-pengembangan dunia ini, tetapi pengembangan akan hal kerohanian kita kubur, ya. Jangan pernah mengubur untuk mengembangkan sayapmu untuk hal kerohanian, ya. Jadi kembali tadi ke nomor 2, bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Apapun itu, di saat engkau mampu melalui segala pencobaan dan saudara menang, saksikan itu. Satu contoh, kemarin saya ini cerita, ya, bukan cerita saya hanya membuat ilustrasi. Nah, kemarin saya diserang habis-habisan, saya dimaki habis-habisan, ada datang, tetapi puji Tuhan saya tetap doa peperangan. Nah, seperti itu contoh, ya. Saya di dalam hati, Tuhan tolong mereka, Tuhan ampuni mereka, Tuhan segala mulut-mulut pencibir semuanya, Tuhan engkau hancurkan daripada mereka. Puji Tuhan, Tuhan berkuasa, mereka akhirnya terdiam. Itu kan sudah kesaksian, ya. Di sana Tuhan akan melihat seberapa besar cinta kita kepada Tuhan, karena melalui kesaksian yang kita berikan di dalam hati yang benar-benar mengucap syukur kepada Tuhan, maka ini akan menjadi sesuatu yang hidup, ya. Dan itu juga menjadi firman yang hidup bagi sesama kita untuk membawa mereka benar-benar datang bersekutu kepada Tuhan. Mereka juga akan kagum. Kagum akan apa? Bukan kita yang dikagumi, pekerjaan Tuhan, ya. Nah, jadi kita jangan pernah
senang untuk dikagumi atau dipuji, jangan. Puji-pujian itu hanya kepada Tuhan, ya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, ya. Nah, berikutnya, apalagi persiapan kita menyongsong hari kedatangan Tuhan sesuai yang Roh Kudus sampaikan, menyembah di dalam roh dan kebenaran, ya. Saya ingat firman Tuhan yang mengatakan kalau di akhir zaman akan ada penyembah-penyembah yang akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Bagaimana menyembah di dalam roh dan kebenaran? Ini sering kali menjadi pertanyaan-pertanyaan. Seperti apa menyembah di dalam roh dan kebenaran? Nah, di dalam roh itu, di saat kita menyembah, daging ini benar-benar kita tanggalkan, ya. Jadi tidak hanya sebatas enak saja bernyanyi, tetapi kita sudah benar-benar masuk ke dalam hadirat, ya. Kita sudah melepaskan pikiran dunia, hati dunia, semua sudah kita tanggalkan. Benar-benar tubuh kita ini, roh dan jiwa kita itu terkonek kepada Tuhan, ya. Sepenuhnya kita persembahkan kepada Tuhan. Tidak ada lagi kebencian di dalam hati, tidak ada lagi iri hati, dendam, ketersinggungan, kekecewaan. Nah, tidak ada lagi, ya. Tetapi yang ada apa? Hati yang sukacita dan damai sejahtera, ya. Jadi maka akan ada keluar kata-kata untuk bermazmur kepada Tuhan. Di dalam kebenaran ia hidup kita yang sepenuhnya melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau satu contoh, kita datang menyembah, ya, kita memuji Tuhan, tapi kalau di dalam hati kita tidak ada kedamaian, tidak ada kebenaran, maka itu akan sia-sia, ya. Jadi sebagai penyembah-penyembah, kita harus benar-benar menyembah Tuhan itu dengan hati yang tulus, dan hidup kita harus di dalam kebenaran. Sebab tidak ada guna kalau kita menyembah, kita tidak mau, tetapi kita tidak mau untuk melepaskan kedagingan kita. Karena banyak seperti itu. Dia datang menyembah Tuhan, tetapi ketersinggungannya pun dia tidak lepaskan, ya. Kebenciannya pun dia tidak lepaskan. Maka ini adalah hal yang sia-sia. Jadi jangan pernah melakukan hal yang sia-sia, ya. Kalau kita datang menyembah kepada Tuhan, harus dibarengi dengan segala kebenaran yang diam dalam kita, ya. Jadi tidak ada lagi hati yang tidak mengasihi. Sekalipun orang berbuat salah kepadamu, kasihi dia, ampuni dia, dan doakan dia, ya. Berikutnya, apalagi yang Tuhan perintahkan bagi kita untuk mempersiapkan menyongsong hari kedatangan Tuhan? Mengagungkan nama yang kudus, yaitu Yahweh. Ini nih yang sering sekali menjadi kontroversi, ya, perdebatan, bahkan di antara yang katanya anak-anak Tuhan, ya. Ini penting kita tahu supaya di saat Tuhan datang kita tahu nama Tuhan kita itu siapa. Banyak orang yang tidak tahu nama Tuhannya siapa, ya. Nah, sesungguhnya di dalam kitab suci atau Alkitab kita ini dicatat, ya. Nama itu dicatat, tetapi jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ya. Kadang orang mengatakan di saat berkhotbah seperti ini, oh, nama itu kan kudus, jangan kita sebutkan dengan sembarangan. Di saat berkhotbah, di saat berdoa, apa saya menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan? Tidak. Bahkan saya harus menyampaikan supaya saudara pun berpengertian, ya. Nah, untuk kita lebih mengenali, kita mungkin bisa sama-sama membuka Alkitab kita. Ini yang saya pakai, LAI, ya. Kenapa saya pakai ini? Karena kebanyakan orang memakai ini, ya. Namun saran saya dibuka juga terjemahan-terjemahan yang lain, ya. Nah, jadi di dalam supaya kita mengetahui nama Tuhan, ya, di dalam Keluaran, mari kita baca bersama-sama pasal ketiga ayat ke-15. Nah, supaya tidak menjadi perdebatan yang bolak-balik diperdebatkan, supaya kita pun jangan menghujat nama Tuhan. Karena dikatakan tadi persiapan menyongsong hari kedatangan Tuhan. Yang keempat, mengagungkan nama yang kudus. Mengagungkan.
Nah, bagaimana mengagungkan nama yang kudus itu? Benar-benar mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita buka di Keluaran 3 pas ayat yang ke-15. Selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel. Di sini ada kata Tuhan. Cek semua Alkitabnya ya, kita sama-sama belajar ya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Ini perkataan siapa? Perkataan Elohim. Tuhan. Ini Tuhan huruf besar semua. Karena kalau di perjanjian baru huruf T-nya aja yang besar. UHAN-nya huruf kecil. Nah, itu tandanya dia di sana sebagai anak manusia ya. Nah, Tuhan, Elohim nenek moyangmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Nah, dari kalimat ini yang mana kata yang disebut sebagai itulah namaku? Nah, dan itulah sebutanku turun-temurun. Nah, yang mana dari kalimat atas itu namanya dan yang mana sebutannya turun-temurun. Nah, kalau namanya yaitu kata Tuhan tadi. Kalau sebutan turun-temurun Elohim nenek moyangmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak dan Yakub, itulah sebutannya. Nah, kata Tuhan itu dikatakan di bawah, itulah namaku untuk selama-lamanya. Nah, jadi kita buka kamus di halaman terakhir. Kita bisa lihat apa arti kata Tuhan ya, yang ditulis tadi dengan huruf besar, supaya kita nggak asik mencela-mencela aja ya. Nah, di sini ini nih, saudara bisa membuka di Alkitab saudara halaman terakhir, ada kata Tuhan huruf besar. Kata Tuhan huruf besar ini ya, nggak bisa saya dekatkan ke layar ya. Ini nih, ada kata Tuhan huruf besar. Jadi di sini kita lihat arti kata Tuhan itu apa. Nah, di sini dituliskan salinan dari nama Elohim Israel, yaitu Yahweh. Jelas kan? Nah, jadi ini bukan doktrin-doktrin, karena Alkitab juga mencatat. Jadi kata Tuhan di dalam Alkitab itu adalah salinan dari nama Elohim Israel. Elohim Israel itu siapa? Ya, Tuhannya kita ya. Itu adalah salinan dari namanya, yaitu siapa? Yahweh. Nah, kenapa tidak langsung nama ini dituliskan di sini? Karena nama ini kudus ya. Jadi cukup kita tahu nama Dia, tetapi kita menguduskannya, sama seperti orang tua kita, ayah atau ibu kita ya. Kita menghormati nama mereka. Terbukti kita kan tidak menyebutkan nama mereka. Satu contoh, nama bapak saya namanya si Longser. Walau bapak saya pendek, namanya Longser ya. Nah, jadi saya tidak pernah memanggil namanya Longser karena tidak hormat, ya kan? Pasti saya panggil dengan ayah, papa, daddy, father ya. Itu sebutan. Jadi sebutan yang sering kita panggil, tidak mungkin namanya, karena namanya harus dihormati. Nama sebagai manusia saja kita sudah hormati, terlebih Dia Tuhan kita. Jadi cukup kita tahu nama itu dan kita hormati ya. Makanya penulisannya di Alkitab dengan memakai kata Tuhan. Simple saja saya menjelaskannya ya. Nah, itu tadi dikatakan poin keempat persiapan kita menyongsong hari kedatangan Tuhan, yaitu mengagungkan nama yang kudus Yahweh ya. Yang kelima, poin yang Tuhan sampaikan sebagai persiapan kita menyongsong hari kedatangan Tuhan, yaitu apa? Melaksanakan hukum-hukum Tuhan. Nah, ini juga jadi kontroversi juga ya. Hukum-hukum ini apa dan bagaimana dan seperti apa dan berapa ya. Nah, hukum-hukumnya itu apa saja? Tertulis dalam Alkitab ya. Saya juga tidak bisa jabarkan satu persatu,
Karena hukumnya itu banyak, saudara, sangat banyak ya. Nah, jadi dan bagaimana hukum itu dibuat, untuk apa? Nah, Tuhan menjadikan hukum ini bagi kita supaya hidup kita teratur ya. Sebagai tanda kita adalah umat ciptaannya. Jadi apa yang Tuhan perintahkan kita harus lakukan. Apa yang Tuhan larang jangan kita lakukan ya. Seperti itu ya. Itulah hukum-hukum yang diberikan. Jadi ini poin kelima, melaksanakan hukum-hukum Tuhan. Kalau saudara bertanya, hukum-hukumnya itu tertulis di mana semuanya? Saudara bisa baca mulai dari Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di situ semua tertera. Bahkan bagaimana perkawinan saudara ya, bagaimana kita hidup, semua ada di sana. Ada hukum, peraturan dan ketetapan yang Tuhan berikan untuk mengatur hidup kita supaya hidup kita berjalan di dalam keteraturan akan perintah Tuhan ya. Yohanes pasal 11. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas, yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit,
lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masih gula hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masih gula pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya, agar mereka dapat menangkap dia. Yohanes pasal 12. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus.
Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar, dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Persepakatan untuk membunuh Lazarus. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Yesus dielulukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Mana Sorgawi.